Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Kita kembali lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari tentang yaitu pribadi yang amanah dan jujur. Ya. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari tentang amanah dan jujur. Sebelum kita mulai seperti biasa, Bapak absen dulu ya. Semuanya masuk? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Anak-anak sekalian, pada materi kali ini Bapak ingin menjelaskan sebelum menyampaikan materi tentang pribadi yang amanah dan jujur. Tahukah kalian apa itu amanah dan jujur? Iya, bagus ya. Jadi amanah itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita dititipi barang atau kita menerima tanggung jawab apa, maka itu menjadi amanah tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan, kita jaga sampai selesai. Kemudian jujur apa? Jujur adalah ya bagus. Jadi setidaknya kita berbicara apa adanya, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Itu artinya jujur ya, apa adanya. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang materi amanah dan jujur. Baik. Yang pertama adalah pengertian amanah. Jadi kata amanah ini berasal dari bahasa Arab yaitu amina ya'manu amanatan, yang berarti aman, tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama bertanggung jawab manusia kepada Allah, dan kedua bertanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Ya, jadi amanah itu adalah berarti dapat dipercaya. Ya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu yang menjadi aman. Ya. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ya seperti biasa, nanti berkelompok silahkan merangkum, membuat peta konsep, kemudian nanti bisa dipresentasikan ya ke depan. Selanjutnya bentuk-bentuk amanah ya. Bentuk-bentuk amanah ini yaitu ada 3. Ya, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Kemudian amanah terhadap diri sendiri, yaitu setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Yang ketiga adalah amanah terhadap orang lain. Ya, manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul, diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Ya. Jadi bentuk-bentuk amanah ini ada 3 ya. Amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, kemudian amanah terhadap orang lain. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu memiliki gelar namanya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ada yang di sini namanya Amin? Iya, berarti harus sesuai dengan namanya. Ya. Amin artinya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengamalkan sikap amanah,
terhadap beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, setia kepada janji menepati janji, setia terhadap kebenaran, teguh pendirian. Ya. Jadi cara menerapkan sikap amanah ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama diri kita dulu harus kita terapkan sifat al-amin, yaitu gelar al-amin, dapat dipercaya orang. Kalau kita dipercaya orang, berarti kita adalah termasuk orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah sikap kita, amanah kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu taat kepada Allah, rajin sholat, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Kemudian bila berjanji kepada teman, saudara ataupun orang lain ditepati, ya, selalu setia menjaga terhadap kebenaran, kemudian teguh pendirian. Kemudian menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap atau perilaku amanah, ya, patuh dan taat. Wujud sikap perilaku amanahnya bagaimana? Menjadi siswa yang baik, rajin mengerjakan tugas sekolah dalam rangka melaksanakan amanah orang tua dan guru. Ya. Kemudian senantiasa mentaati aturan, menepati janji, dan menerapkan sikap disiplin. Kemudian senantiasa taat menjalankan ibadah. Ya, ini adalah wujud patuh dan taat kalian sebagai siswa, ya, rajin mengerjakan tugas, melaksanakan amanah orang tua dan guru, menepati janji, ya, disiplin, dan taat dalam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah setia kepada janji, menepati janji, memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan jabatan misalkannya. Jadi kalau kita ini bersumpah, berjanji, ya harus ditepati, ya, dan tidak melakukan perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan-peraturan yang lain. Kemudian setia pada kebenaran, ya, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong, bersikap berani, menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai aturan. Ya. Kemudian teguh pendirian, memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran, tidak mudah tergiur pada godaan, bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ini adalah sikap perilaku amanah, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kalian sehari-hari harus diterapkan. Kalau kalian mampu menerapkan ini, maka insya Allah akan mendapatkan gelar yang namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian apa hikmahnya? Ya, hikmah perilaku amanah. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, orang akan percaya kepada kita, kepada kalian. Ya, kalau kalian menerapkan sikap amanah, perilaku amanah, kemudian terhindar dari keburukan dan fitnah, dan mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Ini hikmah dari perilaku amanah. Ya, itu tadi pembahasan yang pertama tentang amanah, ya, tentang amanah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian jujur. Ya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan, tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, ya, dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Jadi pengurangan jujur, ya.
banyak sekali. Ini penting ya. Sikap ini harus kita betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Karena siapa yang jujur, maka dia akan selamat ya. Walaupun itu pahit ya. Kata Rasul, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar ya, walaupun itu pahit ya. Insyaallah orang yang jujur akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai jujur. Nilai-nilai kejujuran yang pertama adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada perintahnya, terbuka, lugas dan apa adanya. Tidak ada rekayasa, amanah dan ikhlas, setia terhadap kebenaran. Ini adalah nilai-nilai kejujuran yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jujur kepada Allah, jujur kita terhadap ketaatan dan perintah Allah, terbuka, lugas apa adanya, tidak ada rekayasa, amanah ikhlas dan setia terhadap kebenaran. Kemudian menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam sehari-hari itu bisa satu, penerapan kejujuran kepada Allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangan-larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan atau kebohongan. Ya, jadi penerapannya jujur kepada Allah ya, dengan melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, menghindari larangan. Kemudian penerapan kejujuran pada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya. Bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan atau kebohongan. Kemudian menerapkan kejujuran dalam lingkungan keluarga. Salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah kejujuran. Kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap dan bertutur kata sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga. Sesama orang tua kita, sama ibu kita, sesama saudara kita, adik kakak, ada paman, bibi dan lain sebagainya, maka kita harus jujur ya, agar terjaga keharmonisan. Karena kalau kita berbohong pasti kita akan ya menjadi tidak harmonis, ya, tidak disukai oleh anggota keluarga kita. Kemudian kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Jika kejujuran dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk rakyat dan pemimpinnya, akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Kalau pemimpin-pemimpin kita jujur, ya, yang dipimpin pun juga jujur, ya, maka ini akan mewujudkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Ketulusan hati dalam melakukan sesuatu perbuatan sehingga perbuatan dilakukan sesuai dengan niat dalam hatinya. Ya, jadi ketulusan hati. Kemudian sebagai seorang muslim hendaklah segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah. Karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Niat yang baik, hasilnya pun juga akan baik. Maka niat ini penting, ya. Niat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jujur dalam ucapan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Ya. Salimal insan min hifdzil lisan. Ya. Orang itu akan selamat jika dia bisa menjaga lisannya. Maka hati-hati dalam berucap. Ya. Lidah lebih tajam daripada pedang. Ya. Lisan ini bisa menggemparkan dunia. Dengan ucapan bisa saling membunuh. Bisa saling terjadi pertengkaran itu karena ucapan. Maka dikiaskan ya, lisan itu lebih kejam daripada lebih tajam daripada pedang dan sebagainya. Kemudian menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Selanjutnya bentuk-bentuk kejujuran. Jujur dalam penampilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari penampilan fisiknya, melainkan dari tindakan dan hatinya. Penampilan apa adanya, bersahaja dan sesuai kenyataan dirinya lebih berarti. Karena yang demikian itu adalah kejujuran.
Jujur dalam bermuamalah untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Ya, jadi jujur dalam berpenampilan, jujur dalam bermuamalah. Ya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya demikian ya pemaparan materi yaitu tentang amanah dan jujur. Ya. Jadi saya harapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian membuat peta konsep, kemudian nanti tugasnya adalah membuat video tentang amanah atau kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian membeli di kantin kejujuran, ya walaupun tidak ada penjualnya, tapi di situ ada kantin kejujuran, kalian jujur ya, membeli sesuai dengan harga barangnya, mengambil sesuai dengan berapa yang kalian ambil dan sesuai dengan harganya pula kalian beli berapa, kembali berapa. Ini adalah bentuk kejujuran. Nanti silakan di pertemuan berikutnya mengumpulkan video tentang kehidupan sehari-hari kalian dalam hal amanah atau dalam hal kejujuran ya. Nanti bisa dikirimkan ke link yang Bapak berikan nanti ya. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berkesan, bermakna, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Baik, Dokter silakan dipimpin. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.